Ada satu pertanyaan di Quora yang aku tuh suka banget sama jawabannya. Pertanyaannya kayak gini, sebenarnya jodoh itu saling melengkapi atau cerminan diri kita? Dan ini jawabannya, aku bacain ya. So far, sejauh yang saya amati dan menurut kepercayaan saya, jodoh itu cerminan diri. Saya nggak bilang kalau kamu baik, kamu bakalan dapet yang baik. Kalau kamu ganteng, kamu bakal dapet yang cantik. Atau kalau kamu kaya, kamu dapet juga yang kaya. Tapi tiap orang punya total nilai dari dirinya dan biasanya tuh akan dapet jodoh yang sekitar total nilai dari dirinya. Susah ya. Misal, ada 4 orang nih, 1 cowok dan ada 3 cewek. Si cowok ini namanya Sabtono, fisiknya 10, hartanya 20, perilakunya 30. Total nilai Sabtono itu 60. Terus Sabtono nih lagi PDKT sama 3 cewek. Cewek pertama namanya Ningsih, fisiknya 20, hartanya 10, perilakunya 30. Totalnya 60. Cewek yang kedua namanya Ainun, fisiknya 40, hartanya 5, perilakunya 15, totalnya 60. Terus cewek ketiga ada namanya Septi, fisiknya 30, hartanya 40, perilakunya 25, totalnya 95. Sabtono hampir pasti nggak bisa nih kalau sama Septi, karena Septi udah out of luggage gitu loh. Karena kalau Sabtono maksa untuk deketin Septi, at the end, Sabtono tuh malah jadi tukang ojek atau jadi korban friendzone-nya Septi doang. Nah, pilihan Sabtono nih ada 2, antara Ainun atau Ningsih. Ningsih gak begitu cantik, tapi kebetulan udah jadi PNS guru nih. Opsi lain pilih Ainun. Ainun adalah pelayan di warteg. Bisa dibilang dia paling cantik nih di warteg itu. Kalau dibandingin sama Ningsih, jelas Ningsih tuh kebanting. Tapi masalahnya, Ainun ini cuma tamatan SMP. Itu pun selama 9 tahun sekolah cuman belajar nyalin PR temennya doang gitu kan. Susah buat Sabtono ngomongin Biden versus Trump nih sama si Ainun. Karena nggak nyampe gitu kan. Jadi Sabtono nih punya 2 pilihan. Mau yang cantik banget tapi agak kurang setrum otaknya, atau mau sama yang biasa-biasa aja. Ya, biarkan Sabtono yang memilih ya. Makanya kamu tuh jangan suka salty kalau ada cowok yang jelek banget tapi gandeng cewek yang hot banget gitu kan. Ya kamu nggak tahu aja apa yang dikorbankan si itu cowok nih untuk dapetin cewek itu. Bisa jadi itu cewek kelakuannya bukan punya nilai rendah lagi, tapi minus. Dan si cowok bayar mahal untuk dapet cewek yang cantik dengan mengorbankan attitude atau otak dari si cewek itu. Begitu juga sebaliknya nih, kalau kamu lihat cowok ganteng tapi ceweknya nggak banget gitu ya, pasti ada nilai jual lebih tuh dari cewek yang terlihat nggak banget itu. Atau ada nilai yang cacat dari cowok yang terlihat wow ini. Saya punya teman pramugari, kerjaannya 25/7, ditempelengin mulu sama cowoknya. Dia nanya nih ke saya, gue harus ngapain? Terus saya kasih tahu kalau ini cowok emang out of luggage, dia tuh ganteng, tajir, dan masih muda. Kalau nih cowok baik hati, bener-bener laki banget tuh teman saya. Karena teman saya ini cuma cantik doang, pinter enggak. Kayak ya gitu deh, gede sih income-nya, tapi ya dipakai buat naikin kecantikannya dia dong. Ya common lah. Lo sebenarnya nggak bisa putus karena nggak yakin bisa dapat yang ganteng dan tajir kayak dia lagi kan? Kalau lo bisa dapat, pasti lo udah putus. Ya dia mengamini gitu ya. Jadi ini waktunya untuk kuliah singkat 2 SKS. Saya buka diskusi hari itu dengan nonton How I Met Your Mother season 5 episode 13. Sepanjang film dia ketawa-ketawa. Ketika udah selesai, saya ambil kertas dan jelasin teori di atas. Dia awalnya sulit sih untuk nerima, tapi at the end saya tanya nih dengan serius, lo butuh laki kaya dan baik atau ganteng dan baik? Lo nggak bisa ambil ketiga-tiganya. Value lo cuma cukup buat 2 part itu. Saya kasih gambaran nih. Kalau lo ambil kaya dan baik, apalagi kalau secara overall value dia itu di bawah lo. Misal, nilai lo 60, dia cuma 55. Lo akan jadi ratu. Dia akan jadi richer dan lo jadi settler. Alias dia akan pertahanin lo abis-abisan dan do the best buat lo. Tapi laki lo nggak ganteng. Kalau punya Instagram, lo akan jarang pamerin laki lo karena dia nggak se-Instagramable itu. Lo tau kan, ada influencer yang sering post anaknya di Instagram tapi lo nggak pernah tahu siapa lakinya. Nah, hidup lo akan begitu tuh. Sedangkan kalau lo ambil yang ganteng dan baik, ya lo bakal happy punya cowok ganteng dan baik. Tapi yang lo punya ganteng, sedangkan lo butuh uang untuk develop diri lo. Good news, dia Instagramable. Bisa lah branding diri lo punya relationship goals ala Instagram gitu. Ambil yang value-nya sama persis sama lo. Bargaining position-nya tuh sama-sama kuat gitu loh. Lo nggak bisa jadi queen. Lo akan kerja bareng dan kerja keras. Mau?
Kalau ambil yang ganteng dan kaya, mimpi buruk. Lo harus bener-bener beruntung banget untuk dapat ganteng dan kaya tapi kelakuannya baik. Saya nggak bilang 3 possibility ini akan pasti, tapi ya gitulah, secara kasarnya emang begini hitung-hitungannya. Terus dia nanya lagi nih ke saya, ada nggak possibility yang gue bisa dapat ketiganya, ganteng, baik, dan kaya? Emang ya, manusia ini nggak ada puasnya. Oke, saya kasih kartu asnya nih. Cari pasangan itu kayak jual beli. Yang dia jual itu adalah dirinya sendiri. Harga yang harus lo bayar adalah diri lo. Dia cocok nggak sama kriteria lo? Kalau cocok dengan kriteria lo, baru deh lo kasih tahu lo punya value apa. Nah, sekarang permasalahannya, dia cocok nggak dengan value yang lo tawarin? Kalau cocok, oke deal. Jadilah sebuah hubungan. Nah, diri lo ada value-nya. Di diri dia ada value-nya. Ini harus match nih. Atau kedua belah pihak tuh sepakat kalau hubungan ini emang good deal. Kalau nggak cocok, karena value lo gak menarik atau value lo ternyata masih kurang, ya lo bisa dong dengan teknik sales untuk mark up value lo itu. Misal, lo nggak cantik, ya usaha dong lo make up. Lo nggak pinter, ya elah, ini kan negara dunia ketiga ya. Belajar bahasa Inggris aja yang bener. Orang jadi kelihatan lebih educated di Indonesia kalau speaking dan writingnya pakai bahasa Inggris. Kelakuan lo kurang bagus, ya bisa lah diatur itu. Intinya lo act like sales, tapi yang lo jual adalah diri lo. Sepinter apa lo presentasiin diri lo, sehebat apa lo jual tai harga emas. Itu yang bisa buat lo punya chance untuk dapet yang out of village. Gak recommended sih cara ini cara nekat, tapi high risk high return. Choose your pills. Jadi apakah jodoh itu cerminan diri? Ya, know your value first, then choose the one. Gak semua orang punya keberuntungan. Sekali coba hubungan, langsung klik. Teror di atas akan ngurangin kamu dari patah hati atau berlarut-larut dalam hubungan nih yang gak akan kejadian. Saran saya, kalau kamu memang tahu nilai kamu rendah, dari SMA kamu harus tempel orang yang punya potensi value tinggi, tapi peminatnya masih kurang. Misal, dia pintar dan orang tuanya kaya. Saran saya gak usah tergoda sama preman kampung ya. Itu cowok yang pintar dan orang tuanya kaya tadi, itu tuh high quality tuh. Investasi waktu lah untuk pacarin orang kayak gini. Ya, tapi namanya investasi ya, apalagi nggak diawasi oleh OJK. Sangat besar kemungkinan nih untuk jadi investasi bodong. Bisa jadi kalau dia sukses, kamu akan ditinggalin. Oh ya, by the way, nggak salah loh dia ninggalin kamu ketika sukses. Apalagi kalau dia sukses dan kamu masih gitu-gitu aja. Selain karena value kamu dan dia jadi terlalu besar nih gapnya, dia sekarang punya pilihan yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi ketika cowok ditemenin cewek di saat susah, ya itu memang kewajaran. Ya, sama-sama susah dulu, nothing special kan. Malah ada kemungkinan nih, karena si cewek ini ngerasa nemenin dari nol, waktu si cowok itu nilainya berubah dari 10 ke 100, dan cewek nilainya tetap 20, si cewek jadi ngerasa nilainya sama nih, bahkan ngerasa lebih tinggi, karena start di nilai yang sama. Nightmare. Dan ketika gap kamu dan dia ini udah terlalu jauh, hubungannya akan jadi sulit nih. Berlaku juga untuk sebaliknya, nggak hanya cewek atau cowok aja. So, yes, pasangan itu cerminan diri kalau kamu mau ngebuat jadi saling melengkapi. Ya, feel free sih, asal overall value-nya tuh sama. Misal, kamu kaya tapi nggak ganteng. Ya, boleh lah kamu pilih yang cantik tapi nggak kaya. Ya, it's depends on you ya. Kalau value-nya nggak sama juga nggak apa-apa, so kedua pihak bisa nerima kan. Tapi kan banyak orang nggak mau rugi ya. Kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya, ya dapat barang semahal-mahalnya dong. Terus patokan value untuk diri sendiri nih gimana ngukurnya ya? Ya betul, angka-angka di atas adalah oversimplifikasi alias itu tuh angka kasar aja sih. Jadi transaksi yang terjadi dalam perjodohan ini adalah transaksi barter. Ya bukan transaksi berbasis angka gitu ya. Barter ini tuh intinya kedua belah pihak tuh sama-sama merasa bisa menerima apa yang dia keluarkan untuk apa yang dia dapatkan. Misal, ada orang tuker nangka sama Honda Civic. Ya kalau dua-duanya merasa worth, ya akan terjadi transaksi. Tapi yang akan jadi masalah adalah ternyata si empuk yang punya Civic itu nggak tahu kalau satu Civic ini bisa dipakai untuk dapetin satu kebun nangka. Jadi cara paling mudah nih untuk mendapetin patokan value adalah dengan lelang. Kamu akan tahu value kamu dengan lelang alias ngebuka tawaran selebar-lebarnya. Lelang dalam hubungan itu gimana ya? Sekarang zaman udah canggih banget. Aplikasi lelang untuk relationship itu udah banyak banget. Ada Tinder, Bumble, Tantan, apalagi
masih banyak kayak yang lainnya. Itu adalah salah satu aplikasi untuk lelang. Itu tuh walaupun nggak 100% akurat, tapi ya kamu bisa lah dapetin gambaran kasar. Kamu akan dapet yang kayak apa dengan apa yang kamu punya. Intinya perluas pergaulan kamu. Kalau kamu emang tipe introvert yang nggak bisa tiba-tiba ngomong sama strangers di kantin kantor atau sama klien kamu gitu, aplikasi di atas bisa kamu coba untuk ukur value kamu. Ingat, isi yang jujur ya profilnya. Terus kalau gitu, apakah quotes di balik pria yang sukses ada wanita hebat, tetap berlaku, atau ada syarat tertentu? Mostly quotes tadi ya tetap berlaku. Hal ini tapi bias ya, karena kita nggak tahu seberapa hebat wanita di belakang laki yang hebat ini. Yang kita lihat cuma lakinya aja yang hebat kan, karena lakinya yang sering kena spotlight. SBY bisa sukses sedikit banyak karena istrinya. Jangan kira istrinya nggak powerful. Almarhum Bu Ani tuh orang hebat dan keluarganya almarhum Bu Ani juga emang keluarga terpandang. Yang badass sih almarhum Ibu Ainun Habibie ya. Almarhum Bu Ainun ini orang hebat. Lulusan kedokteran UI tahun 1961. Di tahun 1961 udah jadi dokter itu bukan orang sembarangan pasti. Bukan rakyat kebanyakan lah. Tahun segitu kebanyakan belum pada sekolah, apalagi jadi dokter. Jelas almarhum Bu Ainun emang orang hebat. Kuncinya adalah dua-duanya grow. Jadi kalau yang satu grow, yang satu stuck, itu akan jadi sulit sih. Apalagi gapnya tuh menjadi sangat jauh. Ketika kamu berkembang, kamu akan jadi orang yang berbeda. Yang sering jadi masalah nih ketika kamu udah jadi orang yang berbeda dan gap kamu dengan pasangan jadi sangat jauh, apa yang dulu jadi kecocokan tuh akan berubah nih jadi ketidakcocokan. Kamu akan berselisih karena perubahan pola pikir. Kamu pola pikirnya udah doktoral nih, sedangkan istri kamu masih pola pikir lulusan SD. Kamu mau berobat ke Jerman, istri kamu ajak kamu ke dukun. Nah ini yang akan jadi clash. Jadi gimana menurut kalian? Apakah jodoh itu saling melengkapi atau cerminan diri kita? Tulis di kolom komentar dan aku bakal bacain jawaban-jawaban luar biasa lainnya dari Quora.